Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1141. Di dalam tenda yang luas, para kapten kedua surga duduk berhadapan di atas meja panjang. Suasananya agak khusyuk. Setelah duduk sendiri, Ai King tidak berbasa-basi dan langsung terjun ke topik utama, berbagi beberapa informasi yang telah mereka kumpulkan. Teman-teman dari surga Hunyuan, reruntuhan mistik yang baru ditemukan sangatlah penting. Setelah beberapa pengintaian awal, kami menemukan bahwa dinding batu raksasa tersebut mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan. Karena tekanan ini, siapapun yang pondasi genesis Ki-nya di bawah 2 miliar tidak akan dapat mendekat. 2 miliar pondasi genesis Ki. Kata-kata ini menyebabkan munculnya gumaman di sisi surga Hunyuan. Setiap orang memiliki ekspresi kaget. Guan Qinglong perlahan berkata, jika demikian, pertempuran untuk tembok batu Ki leluhur kemungkinan besar akan terbatas hanya pada ahli terbaik dari kedua belah pihak. Suara dingin Dong Ye terdengar, tetapi kekuatan utama tidak boleh lengah. Pihak lain mungkin melakukan serangan besar-besaran untuk menghalangi para ahli top kita. Jiang Jinlin dengan ringan mengetuk meja sambil dengan acuh tak acuh melihat ke arah sisi surga Hunyuan. Saya yakin Kapten Guan Qinglong telah mencoba mendekati dinding batu Ki leluhur. Mungkin Anda tahu lebih banyak. Guan Qinglong tertawa kecil. Dia tidak menyembunyikan apapun. Saya memang mencoba mendekati tembok, tetapi dengan cepat dipaksa mundur oleh seseorang dari surga Sengwang. Namun, saya berhasil melihat sekilas tembok itu. Tampaknya ada beberapa tempat duduk batu teratai di kaki tembok yang mengeluarkan cahaya misterius. Cahaya misterius memancarkan undulasi Ki leluhur yang luar biasa, dan jika saya tidak salah, itu adalah harta karun sebenarnya dari dinding batu Ki leluhur. Jari Jiang Jinlin berhenti saat dia bertanya, berapa banyak kursi yang kamu lihat? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Dari informasi yang mereka kumpulkan, setiap tempat duduk teratai melambangkan berkah yang besar. Memperoleh lebih banyak kursi akan memperkuat kekuatan pertempuran di pihak mereka. Saya menghitung 10, tapi saya tidak sepenuhnya yakin, jawab Guan Qinglong. 10. Para kapten saling memandang. Ini adalah kasus bubur yang terlalu sedikit dan terlalu banyak biksu. Kita harus tahu bahwa ada lebih dari 15 kapten yang hadir, tidak termasuk beberapa individu non-kapten yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Jiang Jinlin perlahan berkata, 10 kursi teratai. Jika kita akhirnya berhasil mengalahkan surga Sengwang, saya berharap wilayah Wanzhou kita akan mendapatkan 6. Kata-kata ini segera menimbulkan serangkaian geraman tidak senang dari pihak surga Hunyuan. Li Zhu dari wilayah Yaogui tertawa sedingin es dan bertanya, berdasarkan apa? Jiang Jinlin terkekeh. Dia menatap Guan Qinglong sambil perlahan berkata, kamu seharusnya bersilangan tangan dengan orang itu. Bagaimana itu? Mata Guan Qinglong sedikit menyipit. Maksudmu Komandan Surga Sengwang, Nisan. Dia sangat kuat. Jika kita bertarung sungguh-sungguh, peluang saya adalah 50-50. Jiang Jinlin menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu belum melihat seni mata suci miliknya. Dari informasi yang kami kumpulkan, mata suci Nisan telah mencapai tahap bintang 3. Matanya dapat meminjam kekuatan bintang, dan begitu dia menggunakan seni matanya, kemenangan akan sangat sulit bahkan bagi Kapten Guan Qinglong. Guan Qinglong sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apapun. Sebuah suara tiba-tiba menyela, bolehkah saya bertanya bagaimana seni mata suci dikategorikan? Banyak tatapan melihat ke atas, menyatu pada tubuh Zhou Yuan. Jiang Jinlin juga melirik dengan tidak tertarik dan berkata, ahli matahari surgawi tingkat menengah sepertimu tidak perlu bertanya tentang hal seperti itu. Lawan di level itu adalah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Namun, suara acuh tak acuh terdengar tepat setelah Jiang Jinlin berkata, mata suci ras suci juga dikenal sebagai mata suci bintang 9, yang juga merupakan tingkatan tertinggi. Ketika mata suci terbuka, seseorang mungkin dapat melihat bintang-bintang berputar di dalamnya. Jumlah bintang mewakili tingkat murid. Nisan, yang kami sebutkan sebelumnya, telah mencapai tahap bintang 3. Jiang Jinlin mengerutkan kening dan melihat ke arah Jinlinger. Jinlinger mengangkat bahu ke arahnya dan berkata, lagi pula, ini bukan informasi penting, apa gunanya menyembunyikannya? Dia kemudian melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, tapi dia benar, kamu tidak memerlukan informasi seperti itu. Tentu saja akan ada orang lain yang mengkhawatirkan lawan seperti itu. Zhou Yuan tersenyum tetapi tidak mencoba menjelaskan.
Dia teringat pertarungannya dengan Jimo. Murid suci Jimo memiliki 2 bintang, artinya itu adalah murid suci bintang 2. Guan Qinglong dengan tenang berkata, meskipun Misan memiliki mata suci bintang 3, saya juga memiliki kartu as saya sendiri. Jiang Jinlin tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, meskipun Kapten Guan Qinglong berhasil membuat Misan sibuk, tahukah kamu bahwa Misan memiliki saudara kembar bernama Misi yang tidak lebih lemah darinya? Surga Sengwang memiliki praktisi lain yang tidak lebih lemah dari Misan. Kali ini, Guan Qinglong agak terkejut. Apakah ras suci benar-benar kuat? Ai King dengan lembut berkata dengan suaranya yang anggun, Kapten Guan Qinglong, Kapten Jiang tidak berbohong. Misan memang memiliki saudara kembar yang juga sangat sakti. Kapten Jiang memang punya alasan untuk meminta 6 kursi teratai. Kami memiliki metode tertentu untuk menghadapi Misan. Jika kami berhasil, kami memiliki peluang 90% untuk mengalahkannya. Mengalahkan Komandan Surga Sengwang secara alami akan menguntungkan kita. Seharusnya tidak masuk akal bagi kita untuk meminta 1 tempat duduk teratai lagi dengan kontribusi sebesar itu kan. Guan Qinglong tidak tergerak. Dia perlahan berkata, sebenarnya ada hal lain yang ingin saya bagikan dengan kalian. Kami memperoleh informasi bahwa selain Surga Sengwang, Surga Sengling juga telah tiba untuk memperebutkan dinding batu ki leluhur. Mendengar kata-kata ini ekspresi Jiang Jinlin, Ai King dan Kapten dari Surga Wanshu lainnya berubah. Meskipun Surga Sengling tidak sekuat Surga Sengwang, penambahan mereka tentu akan menjadi faktor besar yang dapat membuat situasi menjadi di luar kendali mereka. Alis Ai King berkerut erat saat dia berkata, Komandan Surga Sengling disebut Jimo, dan juga sangat kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya Kapten Jiang dari Surga Wanshu kita yang cukup kuat untuk menekannya. Jiang Jinlin mengangguk. Mata sucinya telah dikembangkan ke tahap 2 bintang. Dia bukan lawan yang mudah. Guan Qinglong hanya terkekeh dan berkata, sejujurnya Jimo bukanlah ancaman besar sekarang. Jiang Jinlin mengangkat alisnya dan melihat ke arah Guan Qinglong. Mengapa engkau berkata begitu? Guan Qinglong dengan seenaknya berkata, karena seorang kapten dari surga Hunyuan kita pernah berselisih paham dengannya sebelumnya, dan berhasil melukai mata suci miliknya. Sangat tidak mungkin baginya untuk pulih secepat itu. Ekspresi Jiang Jinlin dan Ai King berubah saat mereka saling memandang, melihat keterkejutan di mata pihak lain. Ai King berkata, Kapten Guan bercandakan. Ada seseorang di sisimu yang memiliki kekuatan seperti itu selain dirimu sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui maksud di balik kata-kata Guan Qinglong? Dia mengatakan bahwa surga Hunyuan juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan tanpa surga Wanshu yang harus berurusan dengan Misan dan Misi, surga Hunyuan masih bisa mencoba peruntungan mereka. Ini sangat menarik untuk memberitahu mereka siapa yang lebih kuat. Hanya yang terkuat yang berhak mendapatkan imbalan lebih besar. Tatapan tajam Jiang Jinlin dengan hati-hati menyapu wajah masing-masing 9 kapten wilayah. Pada akhirnya, dia berkata, saya sangat penasaran ingin mengetahui kapten mana yang Anda maksud. Meskipun kapten wilayah Zixiao, Dong Ye, kuat, dia seharusnya tidak mampu melakukan hal seperti itu. Sedangkan untuk wilayah Wanzhou, kemungkinannya lebih kecil lagi karena Wang Xuanyang telah meninggal. Senyuman geli muncul dari sudut bibir Jiang Jinlin. Atau apakah Kapten Guan hanya mengada-ada? Guan Qinglong terkekeh pelan saat pandangannya beralih ke kursi di dekatnya. Kapten lainnya termasuk Dong Ye dan Li Zhu juga memandang dengan tatapan rumit. Jiang Jinlin, Ai King, Jin Linger dan Kapten Surga Wanshu lainnya juga mengikuti pandangan mereka. Murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil saat ekspresi mereka berubah menjadi kaku. Di bawah perhatian banyak tatapan, Zhou Yuan merasa agak tidak berdaya saat dia menunjukkan senyum tipis pada Jian Jinlin dan yang lainnya. Orang itu adalah aku. Perkemahan menjadi agak sunyi ketika suara Zhou Yuan terdengar. Sisi surga Hunyuan masih cukup baik karena mereka pernah mendengar sebelumnya. Mereka sangat terkejut ketika pertama kali mendengar berita itu, dan bahkan Dong Ye, yang telah menyaksikan kekuatan Zhou Yuan, merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Dong Ye telah melihat Zhou Yuan beraksi ketika mereka mengeroyok Wang Xuanyang sebelumnya. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan, dia jelas masih belum cukup kuat untuk melukai Jimo dari surga Sengling. Dari informasi yang mereka miliki, Jimo jelas lebih kuat dari Wang Xuanyang, dan kemungkinan besar mampu melawan orang-orang seperti Guan Qinglong. Jika mereka ingin menyingkirkan Guan Qinglong, lawan seperti Jimo adalah seseorang yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di surga Hunyuan, termasuk Dong Ye. Namun,
Zhou Yuan telah melukai lawannya dengan parah. Jadi, apa yang bisa dikatakan di sini? Tatapan Dong Ye agak rumit saat dia melihat Zhou Yuan. Bisa dibilang, dia telah menyaksikan setiap langkah dari perkembangannya yang menakjubkan dan cepat. Beberapa bulan sebelum memasuki surga Guyuan, Zhou Yuan bukanlah siapa-siapa di matanya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui sekarang, bahwa kekuatan bertarungnya kemungkinan besar telah melampaui miliknya. Orang yang sangat mengerikan. Tidak mengherankan jika Su Yuwei pun mengaguminya dan begitu berkomitmen padanya. Sementara pihak surga Hunyuan menunjukkan perasaan campur aduk di mata mereka, kelompok surga Wanshu akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Jiang Jinlin dengan skeptis menatap Zhou Yuan, matanya penuh keraguan. Kapten Guan Qinglong, apakah Anda bercanda dengan kami? Maksudmu, ahli matahari surgawi tingkat menengah berhasil melukai Jimo? Apakah kalian orang-orang surga Hunyuan begitu kekanak-kanakan? Ai King juga mengangguk setuju dan dengan bijaksana berkata, jika Kapten Guan Qinglong tidak puas dengan usulan kami dapat terus mendiskusikan detailnya. Guan Qinglong terkekeh pelan dan berkata, Kapten Zhou Yuan bertemu dengan Jimo dari surga Sengling karena dia pergi untuk menyelamatkan beberapa teman surga Changsuan. Benar, sebagian besar tim surga Changsuan saat ini tinggal bersama kami, dan saya juga mengundang kapten mereka Cuking. Saat dia berbicara, penutup tenda dibuka dan dua sosok masuk. Salah satu dari mereka memiliki kepala botak yang bersinar, sementara yang lainnya adalah Li Qingchan yang tampak dingin. Cuking duduk sendiri, ekspresi malas yang biasa terlihat di wajahnya saat dia berkata, adik laki-laki Zhou Yuan benar-benar melukai Jimo. Saya hanya dapat memberitahu kalian bahwa siapapun yang memperlakukannya sebagai ahli matahari surgawi tingkat menengah biasa adalah orang yang sangat bodoh. Jiang Jinlin, Ai King, Jin Linger dan yang lainnya terdiam. Mereka hanya tidak bisa menerimanya karena itu terlalu mengejutkan dan tiba-tiba. Namun, mereka memahami bahwa tidak ada gunanya berbohong seperti itu. Selain itu, tim surga Changsuan telah bersaksi untuk Zhou Yuan. Ini hanya berarti bahwa mereka semua salah tentang dirinya sebelumnya. Jiang Jinlin menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Dia awalnya percaya bahwa dia hanya perlu memperhatikan Guan Qinglong, tetapi sekarang tampaknya Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan, yang praktis dia abaikan sejak awal, sebenarnya juga merupakan orang yang sukses. Yang paling terkejut dari kelompok itu adalah dua saudara Jin Linger dan Jin Feng. Jin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Kak, bukankah kamu bilang dia sangat biasa? Jin Linger mengertakkan gigi. Siapa yang tahu kalau dia berpura-pura lemah? Jika dia benar-benar mampu melukai musuh seperti Jimo secara serius saat berada di tahap menengah matahari surgawi, tetua kecil tidak melebih-lebihkan tentang dia. Jin Feng menghela nafas, tatapan kagum saat dia sekarang melihat ke arah Zhou Yuan. Lagi pula, bahkan tetua kecil mereka sangat memujinya. Zhou Yuan secara alami layak mendapatkan rasa hormat dari Jin Feng. Wajah cantik Jing Linger berubah sedikit tidak wajar. Wajahnya terasa panas ketika dia mengingat betapa senangnya dia bertingkah arogan di depan Zhou Yuan sebelumnya. Rasa malu dan amarah melonjak di matanya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan mengabaikan suasana canggung dan menjelaskan, saat kami bertemu Jimo sebelumnya, dia hanya memimpin tim Ola penundukan laut. Mata suci miliknya memiliki seni pengganti kematian. Setelah menggunakannya, mata suci miliknya akan memasuki kondisi tersegel yang sangat sulit untuk dipulihkan. Meskipun Jimo masih merupakan musuh yang kuat, tingkat ancamannya telah menurun secara signifikan tanpa mata suci miliknya. Selain Jimo, mereka juga memiliki wakil kapten, Wei Tuo, tapi dia juga terluka parah olehku dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup. Namun, tim surga Sengling lainnya tidak menderita kerugian apapun dan tidak bisa dianggap remeh. Seni pengganti kematian, kerumunan terdiam sekali lagi. Memaksa seni pengganti kematian Jimo berarti Zhou Yuan telah menciptakan ancaman fatal bagi hidupnya. Ancamannya begitu besar sehingga Jimo tidak punya pilihan selain merespons meskipun itu berarti mata suci miliknya harus disegel. Kekuatan macam apa yang bisa melakukan hal itu? Bahkan Jiang Jinlin yang sangat sombong pun merasa sedikit waspada ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan lagi. Meskipun gabungan kekuatan surga Sengwang dan surga Sengling sangat kuat, kita memiliki 3 surga di pihak kita, dan tidak boleh lebih lemah dari mereka. Saya rasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memutuskan pembagian kursi teratai. Meskipun saya memahami bahwa kursi adalah tujuan utama kita, masih terlalu dini untuk memutuskan terutama karena kita belum memastikan berapa jumlahnya.
Sebaliknya, saya menyarankan agar kita membaginya berdasarkan kontribusinya. Siapapun yang berkontribusi lebih banyak tentu akan mendapat lebih banyak kursi. Demikian pula, siapapun yang menyumbang lebih sedikit harus menyerah dengan lapang dada. Suara tenang Zhou Yuan terdengar di dalam tenda. Jika sebelumnya, kemungkinan besar tidak ada yang akan terlalu mempertimbangkannya. Tapi sekarang mereka tahu dia telah melukai Jimo dengan parah, bahkan Jiang Jinlin yang sombong tidak segera membalas. Pada akhirnya, bobot perkataan seseorang masih bergantung pada kekuatannya. Guan Qinglong merenungkan saran itu sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Kedengarannya adil. Di sisi wilayah Wanshu, Jiang Jinlin dan Ai Qing bertukar pandang sebelum Ai Qing tertawa manis. Mata Phoenix-nya yang panjang dan sipit dengan rasa ingin tahu menatap ke arah Zhou Yuan saat dia tersenyum dan mengangguk, sebuah gerakan yang lebih menonjolkan lehernya yang anggun dan indah. Kalau begitu kita akan melanjutkan sesuai saran Kapten Zhou Yuan. Semuanya tergantung pada kontribusi seseorang. Suaranya jernih seperti tangisan burung phoenix. Nisan dan Misi adalah ahli terkuat di sisi lain. Serahkan Misen padaku dan Jiang Jinlin. Adapun Misi, kita harus meminta Kapten Guan Qinglong untuk menanganinya. Tentu saja, meski keduanya adalah yang terkuat, ahli ras suci lainnya tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mata suci Jimo tersegel, dia tetaplah musuh yang tangguh. Fondasi Genesis Qi-nya mendekati level 3 miliar, dan selain Kapten Guan Qingling dan Jiang Jinlin, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di 3 surga kita yang cukup kuat untuk mengendalikannya. Karena Kapten Zhou Yuan berhasil melukainya dengan parah, kami harus merepotkanmu untuk menangani musuh lamamu. Tatapan Ai Qing beralih ke Jin Linger. Tapi untuk amannya, kami akan mengirim Kapten Jin Linger untuk membangun rudal. Pada akhirnya, dia masih belum sepenuhnya yakin, dan khawatir keadaan akan menjadi kacau di pihak Zhou Yuan. Zhou Yuan terkekeh. Tidak ada bedanya baginya. Setelah melalui komponen utama denah, suasana di dalam tenda berubah menjadi agak santai. Guan Qinglong berdiri dan berkata, kita akan melancarkan serangan kita dalam 3 hari, mengambil alih dinding batu Ki leluhur dan memukul mundur 2 surga ras suci. Jiang Jinlin juga bangkit, menantikan kolaborasi yang membahagiakan. Saya berharap kita bisa menyaksikan kehebatan surga Hunyuan. Tolong jangan mengecewakanku. Masih ada nada bangga dalam nada bicaranya. Guan Qinglong tidak mau berdebat, dan hanya menunjukkan senyuman tipis. Yah, aku harap kamu bisa menaklukkan Misan. Pada hari kedua setelah mencapai kesepakatan dengan surga Wanshu, kekuatan utama surga Hunyuan resmi berangkat. Mereka dengan cepat melaju ke pegunungan, tiba tepat waktu di tujuan pada hari ketiga. Kekuatan utama surga Hunyuan telah berhenti di sebuah dataran tinggi. Namun, kali ini mereka tidak membangun kemah, melainkan duduk diam dan mulai menyerap Genesis Qi di sekitarnya. Semua orang mengerti bahwa pertempuran sengit menanti mereka, pertempuran yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka alami. Sebelumnya, ras suci hanyalah sebuah nama yang penuh dengan misteri dan bahaya. Banyaknya catatan tentang ras suci terutama berbicara tentang kekuatan mereka yang luar biasa, membuat anggota surga Hunyuan merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, mereka juga memahami bahwa sebagai perwakilan surga Hunyuan, setiap pertempuran yang mereka lakukan adalah demi masa depan surga Hunyuan. Setiap tambahan porsi Ki leluhur yang diperoleh dapat menimbulkan munculnya kebanggaan surga lainnya. Di antara para jenius berbakat ini, beberapa mungkin pada akhirnya tumbuh menjadi ahli domain hukum, memperkuat kekuatan surga secara keseluruhan, atau bahkan ahli tahap Sein yang akan meningkatkan kekuatan surga secara signifikan. Oleh karena itu, pertempuran memperebutkan surga Guyuan tidak hanya untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi juga untuk setiap penghuni surga mereka. Guan Qinglong, Zhou Yuan dan kapten lainnya berkumpul di depan. Mereka semua mengintip ke kejauhan di mana tembok batu besar menjulang tinggi di dalam pegunungan berkabut, seolah-olah sudah ada sejak awal waktu dan akan terus berlanjut hingga kekekalan. Meskipun mereka hanya bisa melihat siluetnya, gelombang Ki leluhur yang dihasilkannya begitu terkonsentrasi sehingga Zhou Yuan dan yang lainnya, yang melihatnya untuk pertama kali, secara tidak sadar mulai bernapas sedikit lebih berat. Bahkan saluran cabang bermutu tinggi dari sebelumnya tidak ada artinya dibandingkan dengan tembok ini. Namun, ini bukanlah hal yang aneh. Konsentrasi Genesis Qi yang sangat tinggi akan berkumpul di lokasi tersebut, dan setelah bertahun-tahun menetap, struktur seperti tembok akan lahir. Kesulitan untuk mencapai kondisi seperti itu jauh lebih besar daripada saluran cabang bermutu tinggi. Ini benar-benar merupakan berkah alam. Zhou Yuan menghela nafas saat hasrat membara di matanya.
Guan Qinglong terkekeh dan berkata, tetapi berkah terbaik pun hanya dapat dinikmati oleh pemenangnya. Jika kita gagal, kita harus melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki kita. Zhou Yuan mengangguk. Pandangan penuh perhatian muncul di matanya saat dia berkata, saya tidak menyangka hanya surga Sengwang yang mampu menandingi surga Hunyuan kita. Bagaimana dengan surga Sengsu? Dari kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak, surga Sengwang peringkat kedua tidak kalah dengan surga Hunyuan baik dalam kekuatan pertempuran tingkat atas maupun kekuatan keseluruhan. Jika surga Sengwang sudah begitu tangguh, betapa gilanya surga Sengzu yang terkuat dan paling misterius. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yuan mengamati wajah Guan Qinglong yang biasanya tenang berubah menjadi serius. Surga Sengzu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Guan Qinglong menghela nafas. Tahukah kamu bagaimana sebagian besar pertempuran di masa lalu untuk surga Guyuan berakhir? Pertempuran untuk surga Guyuan terjadi kira-kira sekali setiap 1000 tahun, dan catatan kita menunjukkan bahwa kita telah berpartisipasi hampir 100 kali. Di antara rekor tersebut, 5 surga hanya menguasai saluran utama terbesar sebanyak 5 kali. Dengan kata lain, 90 lebih waktu tersisa berakhir dengan kemenangan surga Sengsu. Ini adalah tingkat kemenangan yang sangat rendah bagi kita. Ekspresi Zhou Yuan, Qin Lian, Chu Qing dan kapten lainnya berubah menjadi agak jelek. Setelah hampir 100 pertempuran, 5 surga dari banyak ras hanya menang 5 kali. 5 kemenangan kita dimungkinkan karena kebanggaan surga super yang muncul dari 5 surga. Di antara 5 kebanggaan surga super ini, 2 akhirnya naik ke puncak dan menjadi ahli Sein. Guan Qinglong memandang ke arah Zhou Yuan. Penguasa tertinggi Chang Yuan adalah salah satunya. Kejutan memenuhi wajah Zhou Yuan. Jawaban atas pertanyaannya agak melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gurunya begitu mempesona di masa mudanya. Tidak heran dia berhasil melangkah ke panggung Sein dan berdiri di puncak banyak ras. Dari para tokoh ini, bisa dibayangkan monster seperti apa yang dibutuhkan untuk melawan Sengsu Heaven. Guan Qinglong tersenyum tak berdaya. Bahkan dirinya yang biasanya tenang dan percaya diri tampak agak pesimis di hadapan surga Sengsu yang misterius dan kuat. Yang lainnya juga diam. Dong Ye, Su Yuwei, Wu Yao dan yang lainnya menunjukkan ekspresi muram. Di tengah suasana yang menyedihkan, Zhou Yuan tiba-tiba bertanya dengan suara yang sungguh-sungguh, mungkinkah saya menjadi kebanggaan surga yang mengerikan? Su Yuwei menahan tawanya, cahaya tampak berputar-putar di matanya. Kecantikannya membuat lingkungan sekitar terasa redup jika dibandingkan. Dia menjawab dengan serius, yang mulia adalah jenius yang diturunkan oleh surga. Kamu pasti bisa. Dong Ye buru-buru menarik Su Yuwei ke belakangnya dan dengan marah menatap Zhou Yuan. Apakah kebodohanmu menular? Mengapa Su Yuwei yang biasanya pandai dan cerdik selalu tampak seperti orang bodoh di depan Zhou Yuan? Tidak kusangka dia bisa mengatakan hal seperti itu. Zhou Yuan dengan sedih melirik Dong Ye. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa memahami penilaiannya yang seperti dewa? Kapten surga Hunyuan lainnya terkekeh dalam hati. Meskipun mereka merasa Zhou Yuan sedang bercanda, suasana menyesakan dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Wu Yao melirik sosok Zhou Yuan dari belakang. Yang lain mungkin tidak tahu betapa menakutkannya dia, tapi dia memahaminya dengan sangat baik. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang yang melukai Jimo dari surga Sengling dengan kekuatan tahap matahari surgawi tingkat menengah, semua keberuntungan dan berkahnya dicuri ketika dia masih bayi, membuatnya tidak mampu membuka 8 saluran meridiannya dan melemparkannya ke dalam lubang keputusasaan. Meskipun situasinya tidak ada harapan, dia masih merangkak kembali selangkah demi selangkah. Semua keluhan dan dendam masa lalunya telah dicabik-cabik olehnya secara pribadi. Faktanya, jika bukan karena perlindungan penguasa tertinggi Wu Shen, dia akan kehilangan nyawanya karena Zhou Yuan, sehingga dia akhirnya bisa mengumpulkan berkat naga suci yang lengkap. Meskipun Wu Yao masih memandangnya sebagai musuh bebuyutannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pemuda yang tampak lembut ini memiliki bakat dan karakter yang jauh lebih hebat daripada siapapun di generasi yang sama. Bahkan Guan Qinglong untuk sementara lebih kuat dari Zhou Yuan karena dia memiliki keunggulan. Oleh karena itu, yang lain mungkin tidak mempercayai kata-kata Zhou Yuan sebelumnya, tetapi dia sedikit mempercayainya. Saat mereka berbicara, banyak gelombang Genesis Ki tiba-tiba meletus dari dataran tinggi di dekatnya, disertai dengan dengusan binatang yang samar. Kekuatan utama surga Wanshu telah tiba. Guan Qinglong menoleh dan segera melihat tim yang dipimpin oleh Jiang Jinlin dan Ai Qing.
Kekuatan utama surga Wanshu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Banyak binatang iblis melakukan perjalanan dalam bentuk aslinya seperti 10.000 binatang buas yang berlari melintasi dataran, mengguncang daratan kemanapun mereka lewat. Dua langit utuh dan separuh surga Changsuan berkumpul adalah pemandangan yang sangat indah untuk disaksikan. Badai perlahan mulai terjadi. Hehehe, jumlah orangnya cukup banyak, aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang tersisa setelah pertempuran ini. Ketika kelompok surga Wanshu muncul, tawa acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di seluruh area. Badai Genesis Ki yang menakjubkan terjadi, merobek kabut tebal. Mata Zhou Yuan, Guan Qinglong, Jiang Jinlin dan banyak lainnya sedikit menyusut saat mereka menatap ke kejauhan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di puncak seperti awan gelap raksasa dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di depan tentara, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, tersenyum acuh tak acuh saat dia memperhatikan mereka. Tekanan yang sangat besar memenuhi udara. Mata Zhou Yuan membuka saat dia menatap pemuda hitam itu. Ini seharusnya adalah pemimpin surga Sengwang, Mi San. Pasukan raksasa di gunung mengeluarkan tekanan yang mencengangkan. Namun, ahli tingkat atas dari surga Hunyuan dan surga Wanshu telah dengan hati-hati memperhatikan pemuda berjubah hitam di depan tentara. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, rambut pendeknya berayun lembut tertiup angin. Dia terlihat cukup tampan, tapi pupil matanya berkilau karena rasa dingin yang menyeramkan. Tatapannya dipenuhi dengan superioritas dan ketidakpedulian, tanpa sedikit pun emosi, seolah sedang melihat ternak. Guan Qinglong dari surga Hunyuan, Jiang Jinlin dari surga Wanshu, senyuman acuh tak acuh terlihat di sudut mulut Mi San saat matanya menyapu dua sosok di depan kekuatan surga Hunyuan dan surga Wanshu. 5 surga rendahmu sepertinya tidak memiliki surga tingkat monster yang bisa dibanggakan oleh generasi ini. Ini tidak seperti kamu yang berasal dari surga Sengsu. Apa yang kami punya cukup untuk menangani kalian. Rasa dingin muncul di pupil emas Jiang Jinlin saat dia mencibir. Mi San melirik Jiang Jinlin. Saya pernah mendengar bahwa pil darah Genesis yang dibuat dari tubuh anggota klan naga mistik akan memiliki kualitas yang bagus dan rasanya yang cukup enak. Jika aku menangkapmu, aku akan pastikan untuk menggunakan setiap bagian dari dagingmu. Jiang Jinlin memperlihatkan giginya yang putih dan menyeramkan. Klan naga mistikku suka mencongkel mata sucimu untuk digunakan sebagai piala pertempuran. Saya harap mata sucimu akan memuaskanku. Kedua belah pihak tersenyum, tapi mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang yang membuat suhu di sekitarnya turun. Mi San, kamu banyak bicara seperti biasanya. Sesosok yang tampak persis seperti dia berjalan keluar dari belakang Mi San. Ketika mereka berdiri bersama, hampir mustahil untuk membedakan mereka. Misi, kamu terlalu kunomor, Mi San tersenyum tipis. Saya menikmati melihat bagaimana ekspresi lawan saya berubah sebelum dan sesudah kita bertarung. Dari rasa percaya diri hingga keputusasaan mutlak. Prosesnya sangat menghibur. Sosok yang mirip sekali dengannya adalah saudara kembarnya, Misi. Tatapan Misi menyapu seluruh lawan saat dia dengan acuh tak acuh berkata, surga Hunyuan dan surga Wanshu telah bergabung seperti yang diharapkan, dan bahkan ada beberapa anggota surga Changsuan di antara mereka. Kalian terlihat cukup mengesankan. Jika surga Sengling tidak datang ke sini tepat pada waktunya, kita mungkin akan mendapat sedikit masalah. Jimo, siapa yang melukai mata sucimu? Misi menoleh ke samping. Sosok familiar berjalan keluar dari belakang dan tiba di samping Misi. Itu adalah Jimo. Dia dengan muram menatap sisi surga Hunyuan, matanya dipenuhi kebencian saat akhirnya mengunci Zhou Yuan. Itu dia. Tahap matahari surgawi menengah. Mi San dan Misi agak terkejut saat mereka mengikutinya. Mereka sedikit tidak percaya bahwa Jimo telah kalah dari bocah matahari surgawi tingkat menengah. Reaksi mereka membuat wajah Jimo berkedut saat matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia akhirnya menahan emosinya dan berkata, jangan meremehkan dia. Dia mungkin mengetahui seni Sein Genesis yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan kalian mungkin tidak akan mampu menahannya. Mi San tersenyum acuh tak acuh, seni Sein Genesis ya, tidak heran dia berhasil melukaimu dengan parah. Dia memang sangat mampu mempelajarinya pada tahap menengah matahari surgawi. Sangat menakutkan bahwa dia hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi dengan fondasinya yang lemah. Misi melihat ke arah Jimo dan berkata, kami serahkan dia padamu. Meskipun mata sucimu disegel dan kekuatan pertempuranmu menurun, fondasi Genesis Ki-mu masih ada. Aku akan memberikan perisai batu suci kepadamu.
Itu seharusnya bisa memblokir seni Sein Genesis miliknya 1 kali, dan mengingat kultivasinya, mustahil baginya untuk menggunakannya 2 kali. Jimo perlahan mengangguk, matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap sosok Zhou Yuan. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Aku akan menangkapnya dan merebus dagingnya menjadi pil darah Genesis. Dia tidak takut pada Zhou Yuan, karena kecerobohannya lah yang membuat Zhou Yuan melukainya sebelumnya. Selain itu, ia memiliki keunggulan yang tak tergoyahkan dalam hal pondasi Genesis Ki. Jika dia bertarung dengan benar, akan mudah untuk menekan Zhou Yuan. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengambil risiko apapun. Jika dia menyimpan kartu asnya dengan benar, bahkan serangan cahaya pelangi Zhou Yuan tidak akan memaksanya membayar harga yang begitu mahal. Paling tidak, dia bisa menemukan kesempatan untuk mundur. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Untungnya, dia belum kalah total dan masih memiliki pondasi Genesis Ki. Dia juga telah pulih sepenuhnya dari cedera lainnya. Selain kekurangan kekuatan mata suci, dia masih menjadi yang terkuat di surga Sengling. Selama dia menjaga diri dari cahaya pelangi, Zhou Yuan akan mudah tergencet. Mi San terkekeh. Dia tidak menganggap serius Zhou Yuan. Sebaliknya, sebagian besar perhatiannya tertuju pada Guan Qinglong dan Jiang Jinlin. Di antara banyak ahli yang hadir, hanya mereka berdua yang bisa mengancamnya. Bersiap untuk bertempur. Setelah kita membunuh Guan Qinglong dan Jiang Jinlin, mereka tidak perlu takut. Sosok Mi San perlahan naik ke udara. Misi dan Jimo tiba di sampingnya, tangan bersilang saat mereka dengan dingin menatap aliansi 3 surga. Di belakang mereka, 2 ahli surga ras suci memperlihatkan tatapan kejam di mata mereka, seolah-olah sedang melihat ternak yang sedang menunggu disembelih. Guan Qinglong, Jiang Jinlin juga naik ke udara, tatapan serius di mata mereka. Pertarungan hari ini pasti akan sangat berdarah. Lagi pula, ada 5 surga yang berpartisipasi, yang mencakup lebih dari separuh dunia Tianyuan. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Suara berat Guan Qinglong dan Jiang Jinlin terdengar di mata semua orang. Undulasi Genesis Ki yang kuat meletus satu demi satu. Zhou Yuan perlahan menggertakkan lehernya sebelum melihat ke arah Li Qingshan dan yang lainnya. Berhati-hatilah nanti. Pertarungan sebesar itu sangatlah berbahaya bagi para ahli matahari surgawi seperti mereka, karena seorang ahli matahari surgawi akan dengan mudah membantai mereka. Kamu juga berhati-hati. Tidak ada rasa takut di wajah dingin Li Qingshan. Surga Changsuan kita mungkin tidak sekuat 2 surga lainnya, tapi tidak ada pengecut di antara kita. Di belakangnya, tatapan penuh tekad muncul pada pasukan surga Changsuan. Cuking menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan, adik laki-laki Zhou Yuan, jaga dirimu. Jimo akan bersiap kali ini, dan kamu pasti menjadi target pertama dalam pandangannya. Zhou Yuan mengangguk. Saat mereka berbicara, Mi San, Mi Si, Guan Qinglong dan Jiang Jinlin mengangkat tangan. Serang. Suara sedingin es yang penuh dengan niat membunuh keluar dari mulut mereka. Area itu langsung dipenuhi aura pembunuh. Pilar Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. 2 arus deras raksasa melaju ke depan, diiringi teriakan perang yang parau, sebelum akhirnya saling bertabrakan di udara. Pertempuran besar akhirnya dimulai. Tabrakan Genesis Ki yang tak terhitung banyaknya meletus di hutan pegunungan, menyebabkan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di hutan kunomor lautan pepohonan yang tak berujung terkoyak saat jurang dalam membentang di daratan. Dari atas, orang akan melihat ledakan Genesis Ki yang tak terhitung banyaknya saat para pejuang bertabrakan berulang kali. Sungguh luar biasa, namun juga penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Guan Qinglong adalah orang pertama yang bergerak. Dia tidak memasuki medan perang yang kacau, melainkan muncul di langit di atas. Ekspresinya sangat serius, karena Genesis Ki milik misi telah menguncinya sejak awal. Ruang di depan Guan Qinglong beriak saat sesosok tubuh muncul. Guan Qinglong, apakah kamu matahari surgawi terkuat dari generasi ini di 5 surga yang lebih rendah? Misi menilai Guan Qinglong. Saya akui bahwa kamu cukup kuat, tetapi jika kamu hanya berada di level ini, ras suci akan menjadi pemenang terbesar lagi. Saat kalian akhirnya bertemu surga Sengsu, kalian akan mengetahui arti sebenarnya dari keputusasaan. Niat misi jahat. Dia mengucapkan kata-kata ini untuk mengejutkan moral Guan Qinglong dan membuatnya mengungkapkan celah. Untungnya, Guan Qinglong tidak terpengaruh. Dia dengan acuh tak acuh berkata, tentu saja kami akan mengunjungi surga Sengsu dengan layak setelah ini, tapi pertama-tama saya harus menyiapkan hadiah untuk mereka, kepalamu di atas tombak.
Tiga kaca matahari surgawi muncul di belakangnya saat badai Genesis Ki yang menakjubkan terjadi. Ruang di dalamnya beriak keras saat tekanan yang membuat jantung berdebar-debar menyebar. Semua tatapan mendongak dari medan perang di bawah. Pondasi Genesis Ki Guan Qinglong telah mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 3,3 miliar. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan ekspresi misi sedikit berubah. Dia perlahan berkata, surga Hunyuan memang sesuai dengan namanya sebagai pemimpin dari 5 surga yang lebih rendah. Genesis Ki tanpa batas melonjak dari belakangnya saat 3 matahari surgawi juga muncul. Semua Genesis Ki di tubuhnya meletus tanpa syarat. 3,2 miliar. Meskipun jumlahnya 100 juta lebih sedikit dari Guan Qingling, aura misi sama mengesankannya, tidak kalah sedikit pun dari Guan Qinglong. Saya tertarik untuk mengetahui seberapa mampu matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan. Saya harap kamu tidak mengecewakan. Misi menyeringai, memperlihatkan serangkaian gigi putih mirip binatang yang menakutkan. Detik berikutnya, dia mengangkat telapak tangannya. Genesis Ki melonjak dari belakangnya, berubah menjadi gelombang setinggi 10.000 kaki. Gelombang pasang menyerbu menuju Guan Qinglong, menghancurkan ruang saat menghantam ke arahnya. Guan Qinglong mengulurkan lengannya, membentuk tangan pisau dan memotongnya ke bawah. Cahaya dunia bawah biru. Serangkaian cahaya biru dilepaskan. Meski hanya seutas benang tipis, cahayanya dengan mudah menembus gelombang yang bisa menghancurkan seluruh pegunungan menjadi debu. Dengan dentuman yang keras, gelombang tersebut meledak menjadi titik cahaya yang memenuhi langit. Sesosok tiba-tiba keluar dari titik cahaya yang melayang, menusukkan tombak di tangannya. Tombak itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berdenyut dengan Genesis Ki yang sangat mematikan saat mereka menyerang Guan Qinglong dari segala arah. Genesis Ki berkumpul menuju tangan Guan Qinglong, berubah menjadi pedang naga biru. Bilahnya menari-nari di udara, memancarkan bilah cahaya biru yang berkedip-kedip. Bilah cahaya bermunculan, memotong struktur ruang. Dua sosok bertukar serangkaian pukulan secepat kilat di langit. Setiap tabrakan diikuti oleh dentang keras dan gemuruh Genesis Ki yang menggelegar. Duel intens telah terjadi dengan kekuatan penuh. Saya tidak berharap kamu secara sukarela memilihku. Di area lain di langit, Misan menatap Jiang Jinlin dengan acuh tak acuh. Apakah ini semacam taktik, menggunakan spesimen yang lebih rendah untuk mencoba dan mengalahkan makhluk yang lebih unggul? Pupil emas Jiang Jinlin mengeluarkan tekanan yang menusuk saat dia menatap Misan dan tersenyum dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu karena kamu akan segera menjadi spesimen mati. Misan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Cacing yang lidahnya tajam. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu lalu membantu misi menangkap Guan Qinglong. Kalian akhirnya bisa beristirahat selamanya setelah hari ini. Saat dia menggelengkan kepalanya, Genesis Ki yang besar mengalir keluar dari tubuhnya seperti badai, begitu kuat sehingga ruang di sekitarnya bergetar karena kekuatannya. Fondasi Genesis Ki sebesar 3,3 miliar. Ini tidak kalah dengan Guan Qinglong. Mata Jiang Jinlin sedikit menyipit, sebelum dia diam-diam mengalihkan pandangannya ke tempat tertentu di medan perang di bawah. Setelah merasakan tatapan Jiang Jinlin, Ai Qing yang tersembunyi mengangguk saat spirit Phoenix yang samar mulai muncul di belakangnya. Jiang Jinlin menarik pandangannya, rasa dingin berkedip di matanya saat dia menatap Misan. Sisik naga emas mulai tumbuh di wajahnya saat auman naga bergema dari tubuhnya. Genesis Ki-nya meletus, mengungkapkan fondasi Genesis Ki sebesar 3,2 miliar. Matahari surgawi surga Wanshu yang terkuat jelas juga tidak mudah menyerah. Tatapan kedua petarung itu berbenturan di udara, niat membunuh yang dingin menyebar ke udara sekitarnya. Mereka melesat sepersekian detik kemudian, disertai badai Genesis Ki saat mereka bertabrakan di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Medan perang membentang melintasi pegunungan yang luas, pertempuran baru terus dimulai dari awal. Terlepas dari kekacauan di medan perang, beberapa pandangan mengawasi beberapa pertarungan kelas berat, di mana perubahan apapun akan mempengaruhi moral para petarung di kedua sisi. Lebih tepatnya, ada total 3 pertempuran penting. Guan Qinglong dan Misi, Jiang Jinlin dan Misan. Yang ketiga tentu saja adalah Jimo dari surga Sengling dan lawannya, Zhou Yuan dari pihak tentara aliansi. Zhou Yuan, apa yang harus aku bantu? Jin Linger mengikuti di belakang Zhou Yuan, tubuhnya yang sangat seksi merupakan pemandangan yang bisa dibayangkan seperti biasanya. Matanya saat ini dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia menatap sosok bersila yang berdiri di udara. Siapa lagi selain Jimo? Selain itu,
Jimo telah memamerkan 3,1 miliar pondasi Genesis Ki miliknya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah eksistensi kedua setelah 4 pusat kekuatan, Mi San, Mi Si, Guan Qinglong dan Jiang Jinlin. Pondasi Genesis Ki milik Jinlinger hanya berada pada level 2,7 miliar. Meskipun ini sudah tingkat atas, dia jelas lebih lemah dari Jimo. Zhou Yuan menatap Jimo, sebelum dia menyeringai dan berkata, bantuan terbaik yang bisa kamu berikan adalah berdiri di sini dan menyemangatiku. Jika kamu bosan, kamu bisa melanjutkan dan membantu yang lain. Jinlinger mengerutkan kening. Mustahil. Kamu hanya berada di tahap menengah matahari surgawi, dan fondasi Genesis Ki-nya terlalu kuat. Meskipun Zhou Yuan telah melukai Jimo dengan serius sebelumnya, Jinlinger tidak tahu apa-apa tentang bagaimana hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia tidak dapat memverifikasi validitasnya. Jika Zhou Yuan dibunuh oleh Jimo, itu akan menjadi kerugian besar bagi pihak mereka dan pasti akan mempengaruhi moral mereka. Bagaimana kalau aku pergi dulu dan mencoba membuatnya lelah? Jinlinger mengertakkan giginya saat rambut emas panjangnya tersebar di sekelilingnya. Ekor emasnya terlepas dari pinggangnya dan dengan ringan menghambur ke udara, mengeluarkan ledakan sonik. Zhou Yuan mengabaikannya dan dengan tenang mengambil langkah maju. Genesis Ki keluar dari tubuhnya, semburan putih dan emas membubung di langit. Fondasi Genesis Ki sebesar 2,4 miliar ditampilkan dengan jelas. Setelah mengembangkan saluran cabang Ki leluhur tingkat tinggi, fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan telah berkembang menjadi 2,4 miliar. Promosi. Sebuah suara rendah terdengar. Fondasi Genesis Ki-nya meningkat pesat, naik hingga mencapai level 3,1 miliar. Mata Jinlinger melebar keheranan, mulutnya ternganga saat dia merasakan tekanan menyebar dari Zhou Yuan. Monster macam apa dia yang meningkatkan fondasi Genesis Ki-nya ke tingkat ini pada tahap menengah matahari surgawi? Betapa menakutkannya dia ketika dia melangkah ke tahap matahari surgawi tingkat lanjut. Kamu, Jinlinger tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa tetua kecil selalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambut pun di Zhou Yuan. Bantulah yang lain, dan serahkan Jimo padaku. Jangan khawatir, karena aku berhasil menyegel mata sucinya sebelumnya, aku akan memastikan untuk mengambil nyawanya hari ini. Zhou Yuan menyeringai pada Jinlinger. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sekarang ada rasa percaya diri dan kesombongan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam senyumannya. Ketika kata terakhir mendarat, sosok Zhou Yuan telah menghilang dari tempatnya seperti hantu. Mata Jinlinger berkedip saat dia melihat Zhou Yuan naik ke langit, sebelum menangkup wajahnya yang sekarang sedikit panas saat dia bergumam, tatapan tadi, dia benar-benar mulai mirip dengan tipeku. Tapi sebaiknya kamu tidak berpura-pura, kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Jimo berdiri di udara, matanya yang gelap dan dingin menyaksikan Zhou Yuan naik ke langit. Kebencian jahat meluap dari matanya, seolah dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Zhou Yuan. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan telah tumbuh lebih kuat, jelas karena saluran cabang Ki leluhur tingkat tinggi. Bajingan ini telah mencuri hadiah yang semula menjadi miliknya. Kita bertemu lagi. Berbeda dengan penuh kebencian Jimo, Zhou Yuan tersenyum. Saluran cabang berkualitas tinggi yang kamu temukan untukku sebelumnya sangat bagus, aku harus berterima kasih lagi. Zhou Yuan sengaja menyebutkan masalah ini untuk membuat Jimo marah dalam upayanya sehingga kehilangan rasionalitasnya hingga mengamuk. Pembuluh darah muncul di dahi Jimo, tapi dia mengerti Zhou Yuan sedang mencoba membuatnya marah. Dia mencibir dan berkata, jangan terlalu senang, sebelumnya saya hanya ceroboh. Kali ini, aku akan membunuhmu dan membuat pil darah Genesis dari darah dan dagingmu. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh bertanya, tapi bisakah? Jika kamu bisa, kamu tidak akan melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya seperti terakhir kali. Jimo dengan dingin berkata, jika bukan karena kecerobohanku, kamu tidak akan memiliki kesempatan sebelumnya. Dalam bentrokan mereka sebelumnya, fondasi Genesis Ki milik Jimo jauh lebih besar daripada milik Zhou Yuan. Jika dia mengambil pendekatan yang mantap, tidak akan ada peluang bagi Zhou Yuan untuk melakukan manuver berisiko seperti itu. Zhou Yuan terkekeh. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera melambaikan lengan bajunya, mengirimkan semburan bulu kuas seputih salju. Rambutnya dipelintir menjadi perisai putih di belakangnya yang tertawa dengan Genesis Ki emas putih. Perisai putih baru saja terbentuk ketika ruang di dekatnya tiba-tiba hancur dan beberapa rangkaian cahaya yang sangat tajam keluar.
Mereka langsung menuju titik vital Zhou Yuan, tetapi akhirnya dihentikan oleh bulu kuas yang tak terhitung jumlahnya. Kamu masih tetap berbahaya seperti biasanya, kata Zhou Yuan. Serangan diam-diam itu jelas berasal dari Jimo. Ekspresi Jimo menjadi gelap. Dia berharap bisa membuat Zhou Yuan lengah dan tidak menyangka inderanya begitu tajam. Karena itu tidak berhasil, aku akan menghancurkanmu secara langsung. Apakah kamu yakin pondasi sementara 3,1 miliar Genesis Ki memberimu kualifikasi untuk melawanku? Itu terlalu naif. Jimo maju selangkah dan membuat segel dengan satu tangan. Tanda bersinar muncul dan menyebar di wajahnya, membentuk semacam tato misterius. Genesis Ki Jimo tiba-tiba naik, melonjak dari 3,1 miliar menjadi 3,4 miliar dalam sekejap mata. Genesis Ki yang mengerikan melonjak di belakangnya seperti lautan, mengguncang ruang di sekitarnya dengan keras. Tekanan yang menyesakkan menyebabkan mata Zhou Yuan sedikit melebar. Jimo sungguh luar biasa. Setelah mengaktifkan seni rahasianya, Genesis Ki miliknya telah melonjak ke level 3,4 miliar. Genesis Ki milik Jimo meledak saat sosoknya melesat seperti sambaran petir, meninggalkan banyak bayangan di belakangnya. Sosok Zhou Yuan buru-buru mundur. Mencoba lari. Sudah terlambat. Namun, Jimo muncul di depan Zhou Yuan saat dia mulai bergerak dan melayangkan pukulan. Genesis Ki yang merusak berdenyut dari tinju Jimo, bahkan menghancurkan ruang di sekitarnya saat guntur yang teredam bergetar di udara. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dua matahari muncul di belakangnya saat dia juga mendorong Genesis Ki-nya hingga batasnya. Genesis Ki-nya tersapu saat dia juga melemparkan pukulan dengan kekuatan penuh. Dia juga ingin menguji seberapa kuat fondasi Genesis Ki milik lawannya yang berjumlah 3,4 miliar. Dua tinju saling bertabrakan saat gelombang kejut Genesis Ki terbuka. Riak menyebar di langit, disertai dentuman keras. Namun, Jimo jelas lebih unggul dalam pertukaran ini. Sosoknya hanya tersentak ke belakang sedikit, sementara Zhou Yuan terlempar ke bawah, menabrak gunung. Fondasi Genesis Ki-ku lebih kuat dari milikmu sebanyak 300 juta, namun berani menghadapi saya secara langsung. Bodoh-bodoh. Wajah Jimo dipenuhi ejekan. Kamu pasti akan mati hari ini. Tombak perunggu muncul di tangan Jimo. Genesis Ki yang tak terbatas mengalir masuk, menyebabkannya berdengung dengan penuh semangat dan memotong ruang di sekitarnya. Sosoknya turun seperti sambaran petir, langsung menuju gunung yang ditabrak Zhou Yuan. Kekuatan mengerikan itu begitu besar sehingga gunung itu mulai runtuh bahkan sebelum serangan itu mendarat. Dari sini, kita bisa melihat kekejaman Jimo yang tak henti-hentinya. Di kejauhan, wajah Jin Linger sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya karena khawatir dan frustrasi. Dia tidak mungkin kalah lebih awal kan? Namun, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, bahkan seseorang sekuat dia tidak akan mampu bertahan lama di hadapan pondasi Genesis Ki Jimo yang menakutkan sebesar 3,4 miliar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa agar Zhou Yuan bisa bertahan lebih lama. Sementara pikiran-pikiran ini berpacu di kepala Jin Linger, Jimo tiba, menghantam siluet di tengah-tengah debu. Dentang yang sangat keras terdengar. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu keluar, menghempaskan ahli matahari surgawi di dekatnya. Sesosok dikirim terbang dari gunung yang hancur, menabrak puncak lain di dekatnya. Namun, sosok itu dengan cepat naik kembali ke udara. Banyak tatapan terkejut melihat siapa orang itu. Orang yang dikirim terbang adalah Jimo, yang sebelumnya lebih unggul. Ekspresi Jimo berubah tanpa batas saat dia menatap sisa-sisa gunung yang hancur. Sesosok perlahan keluar dari debu. Dia berhenti di atas sebuah batu besar dan sebuah suara terdengar, "Jimo, apakah kamu benar-benar terburu-buru untuk mati?" Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Mereka melihat sesosok tubuh yang memegang kuas hitam berbintik-bintik, gelombang menakutkan mengalir dari tubuhnya. Tanda merah panas menyebar ke seluruh kulitnya, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Namun, penemuan yang paling mengejutkan adalah gelombang Genesis Ki dari Zhou Yuan juga telah mencapai level 3,4 miliar. Banyak orang tanpa sadar berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang ahli matahari surgawi tingkat menengah dengan landasan Genesis Ki sebesar 3,4 miliar. Ini sangat jarang terjadi bahkan di ras suci. Di kejauhan, Jin Linger mau tidak mau menelan ludahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Zhou Yuan meningkatkan Genesis Ki-nya ke tingkat seperti itu.
Apakah dia tidak punya batasan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahkan seni rahasia pun tidak dapat meningkatkan fondasi genesis ki seseorang tanpa batas karena batasan kultivasi. Dari apa yang dia ketahui, bahkan batasan ahli matahari surgawi kaca tingkat menengah yang paling elit pun berada pada kisaran 3 miliar. Namun, Zhou Yuan entah bagaimana telah mendorongnya hingga 3,4 miliar. Akankah matahari langitnya meledak karena melebihi batas kemampuannya? Zhou Yuan mengabaikan tatapan kaget saat dia merasakan genesis ki mendidih di tubuhnya. Peningkatan kali ini datang dari mengeluarkan kekuatan maksimum rune suci bumi. Namun, genesis ki bumi sangat kental dan berat, dan bahkan dia hanya mampu menanggung tambahan 3 miliar dorongan dengan tubuh iblis api besar yang diperkuat dan tanda kayu hijau Tai yang terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Zhou Yuan meringis sedikit saat dia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di tubuhnya. Genesis ki bumi yang diserap oleh rune suci bumi bukanlah lelucon. Dia tidak menyangka akan merasakan sakit bahkan dengan menggunakan kekuatan iblis api besar. Jika orang biasa mencoba ini, tubuhnya kemungkinan besar akan hancur karena kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jimo saat pembunuhan dingin muncul di matanya. Karena bahkan kartu-kartu ini telah dikeluarkan, bukankah tidak bisa dimaafkan jika kamu tidak mati hari ini? Meskipun pertarungan Zhou Yuan dan Jimo semakin intens, dua pertarungan penting lainnya masih menarik banyak perhatian. Pertama, pertarungan paling menarik perhatian antara Guan Qinglong dan Misi. Petarung kedua menyukai pertarungan langsung, menggunakan kekuatan genesis ki mereka untuk mengalahkan lawan. Namun, karena landasan genesis ki mereka kira-kira sama, pertarungan tersebut benar-benar mengguncang bumi, setiap bentrokan menyebabkan gaung yang dapat dirasakan di seluruh medan perang. Dari situasi saat ini, tampaknya Guan Qinglong yang berinisiatif. Bagaimanapun, landasan genesis ki-nya sedikit lebih kuat daripada milik Misi. Oleh karena itu, pihak ras sekutu tidak terlalu khawatir dengan pertempuran ini. Meskipun semuanya tampak cukup baik bagi mereka di sisi ini, situasi Jiang Jinlin tidak begitu optimis. Jiang Jinlin meraung ke langit saat tubuhnya mulai membengkak. Banyak sisik tumbuh di kulitnya saat tangan berubah menjadi cakar naga. Kukunya menjadi setajam pisau, mampu memotong jalinan ruang dengan sentakan sekecil apapun. Dia tampak seperti naga humanoid, memiliki kemampuan fisik hampir seperti dewa yang memungkinkan dia melepaskan kekuatan dahsyat dengan setiap ayunan atau tendangan. Terlebih lagi, undulasi genesis ki dari tubuh Jiang Jinlin telah mencapai level 3,6 miliar. Terbukti, dia juga telah mengaktifkan seni rahasia peningkat genesis ki. Meski begitu, dia tidak bisa unggul. Pupil emas Jiang Jinlin menatap tajam ke arah Misan, berdiri di udara di depannya. Tanda-tanda bercahaya yang aneh dan mistis menutupi seluruh tubuh Misan. Rune itu sepertinya membentuk semacam tato misterius yang meningkatkan fondasi genesis ki milik Misan ke level 3,8 miliar. Sebuah celah bergerak di antara alisnya, seolah ada sesuatu yang menakutkan bersembunyi di dalamnya. Itu menimbulkan sensasi yang sangat berbahaya. Penampilannya jelek sekali. Namun, kamu tampaknya jauh lebih lemah dari Guan Qinglong. Misan tersenyum tipis sambil menatap ke arah tubuh naga Jiang Jinlin. Saya awalnya mengira dia akan menjadi lawan saya. Sebaliknya, aku malah mempermalukanmu. Kita belum tahu siapa yang akan mempermalukan siapa. Cahaya terang muncul di mata Jiang Jinlin. Dia melirik ke suatu tempat di bawah, sebelum mulutnya tiba-tiba menggembung. Dengan suara celepuk kecil, bola darah naga emas dimuntahkan. Darah naga emas menyembur ke langit seperti hujan, memenuhi sekelilingnya. Misan mengangkat alisnya sedikit, genesis ki melonjak di sekelilingnya untuk membentuk layar yang menghalangi darah naga emas. Oh, sangat cemas sampai kamu muntah darah. Namun, ejekannya tidak didengarkan. Sebaliknya, senyuman sedingin es muncul dari sudut mulut Jiang Jinlin. Misan, apa kamu benar-benar yakin aku datang tanpa persiapan? Kamu mungkin ahli terkuat di surga Sengwang, tapi hidupmu adalah milikku hari ini. Domain naga darah emas. Dengan geraman dari Jiang Jinlin, area yang diselimuti hujan emas perlahan mulai berkilauan. Dari kejauhan, tampak seperti ada kubah emas di sekitar Jiang Jinlin dan Misan. Misan sedikit mengernyit. Dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan aliran genesis ki untuk meledakkan kubah emas. Namun, kubah emas itu diperkirakan kokoh. Serangan tersebut hanya dapat menimbulkan riak dan tidak mampu menghancurkannya. Apakah ini peti mati yang kamu persiapkan sendiri? Misan tersenyum. Jiang Jinlin tanpa ekspresi. Sambil menarik napas dalam-dalam,
dia tiba-tiba menusukkan cakar naga ke depan. Darah emas menyatu ke telapak tangannya, perlahan berubah menjadi rune kuno yang bersinar. Dia mengarahkan cakarnya ke arah Misan, dan sepersekian detik kemudian, tubuh Jiang Jinlin dengan cepat mulai layu, seolah-olah seluruh daging, darah, dan kekuatan hidupnya dicurahkan ke dalam rune kuno yang bersinar. Misan, cicipi hadiah luar biasa yang telah kusiapkan khusus untukmu. Seni penyegelan suci. Tanda bercahaya di cakar Jiang Jinlin berubah menjadi seberkas cahaya. Sinar itu menembus udara dan muncul di depan Misan sebelum meledak menjadi sinar cahaya. Ekspresi Misan sedikit berubah. Dia bisa melihat tanda bercahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam sinar cahaya. Rune tersebut mengeluarkan kekuatan aneh yang mulai menyegel genesis ki apapun yang bersentuhan dengan mereka. Mereka jelas sangat efektif melawan genesis ki. Jika dia membiarkan rune memasuki tubuhnya, kekuatannya akan sangat terbatas, menyebabkan kekuatannya turun. Teknik penyegelan. Jadi itu yang kamu rencanakan. Misan mencibir ketika celah di antara alisnya mulai bergerak. Perlahan-lahan terbuka, menampakkan murid suci. 3 bintang berputar di pupilnya, mengeluarkan kekuatan misterius. Penghalang mata suci. Cahaya suci memancar dari mata suci, berkumpul di atas kepala Misan seperti awan. Sulur cahaya turun dari awan, menyelimuti tubuh Misan. Rune penyegelan Jiang Jinlin tidak dapat mencapai efek tak terbendung yang sama terhadap cahaya suci. Rune secara bertahap dihentikan, tidak bisa maju lagi. Jiang Jinlin, kamu terlalu naif. Rune penyegel anehmu tidak cukup kuat untuk menembus penghalang cahaya mata suciku. Misan terkekeh. Namun, tidak ada tanda-tanda kekalahan di mata Jiang Jinlin. Sebaliknya, senyuman aneh muncul dari sudut mulutnya. Bukankah ini terlalu dini untuk merayakannya? Mata Misan menyipit saat rasa tidak nyaman muncul dalam dirinya. Dia tiba-tiba mendengar teriakan burung phoenix yang jelas. Misan menyentakkan kepalanya ke bawah dan melihat seekor burung phoenix bercahaya naik ke langit dan menyerbu ke wilayah naga emas. Mata Misan tiba-tiba menyusut saat dia menatap burung phoenix yang bersinar, karena dia telah melihat rune bercahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam burung phoenix. Meskipun mereka agak berbeda dari Jiang Jinlin, mereka jelas memiliki kemampuan yang sama, kekuatan penyegelan. Mata Misan menjadi lebih dingin ketika dia mengunci titik tertentu di dalam burung phoenix, di mana sesosok tubuh cantik mengangkat kepalanya untuk menatap tatapannya. Itu adalah Ai King dari klan roh Phoenix. Burung phoenix yang bersinar menghantam cahaya suci di sekelilingnya dan dengan cepat bergabung dengan cahaya penyegelan Jiang Jinlin. Perubahan luar biasa terjadi ketika kedua kekuatan itu bersentuhan. Cahaya terkondensasi menjadi bentuk naga dan burung phoenix, yang mulai mengelilingi cahaya suci dengan kecepatan tinggi, menciptakan lingkaran cahaya. Penghalang suci Misan dengan cepat mulai menipis, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Misan, teknik penyegelan ini diciptakan oleh para ahli Sein dari klan naga mistik surga Wanshu dan klan roh Phoenix. Dibutuhkan perpaduan naga dan Phoenix untuk mencapai kekuatan maksimalnya. Setelah lingkaran cahaya naga Phoenix terbentuk, kamu tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa mampu dirimu. Senyuman sedingin es muncul di wajah Jiang Jinlin. Misan, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh dan membiarkan dirimu jatuh ke dalam domain naga darah emasku. Jiang Jinlin mengepalkan cakarnya. Lingkaran cahaya naga Phoenix akhirnya menghancurkan cahaya suci dan menyusut menuju tubuh Jin San. Setelah terikat oleh lingkaran, kekuatan Misan akan tersegel. Sorak-sorai meriah meledak dari para pejuang yang dengan cermat memantau pertarungan tersebut. Sudah pasti situasi akan berubah drastis begitu Misan berhasil diatasi. Namun, secara mengejutkan tidak ada kepanikan di wajah Misan saat dia melihat lingkaran itu mengecil ke arahnya. Sebaliknya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Jiang Jinlin, aku harus membalas kata-katamu sebelumnya, ini terlalu dini untuk merayakannya. Saat kamu bersekongkol melawanku, aku juga bersekongkol melawanmu. Apakah kamu yakin teknik penyegelanmu adalah sebuah rahasia? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Misan menunjukkan senyuman aneh saat cahaya tiba-tiba muncul dari mata sucinya. Lingkaran cahaya naga Phoenix dengan cepat tersedot ke dalam mata suci. Apa? Ekspresi Jiang Jinlin berubah drastis. Kamu tersedot ke dalam lingkaran cahaya naga Phoenix. Jiang Jinlin berada dalam kondisi tidak percaya. Mengingat kekuatan penyegelan lingkaran itu, Misan seharusnya tidak berani menghisapnya tidak peduli seberapa kuat mata suci miliknya. Siapa bilang aku menyedotnya? Keanehan senyuman Misan semakin menguat, aku hanya membantumu mengubah targetnya.
Mata Jiang Jinlin tiba-tiba menyusut seolah akhirnya menyadari sesuatu. Dia segera menyentakkan kepalanya ke arah Guan Qinglong dan berteriak, "Hati-hati." Saat teriakannya terdengar, ekspresi aneh muncul di wajah Misi saat dia menyeringai, sudah terlambat. Mata suci di antara alisnya tiba-tiba terbuka. Lingkaran cahaya keluar. Itu adalah cahaya naga Phoenix yang dilingkari yang telah disedot oleh Misan. Lingkaran itu bergerak lurus menuju Guan Qinglong dengan kecepatan yang mencengangkan. Serangan mendadak itu membuat Guan Qinglong khawatir, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Cahaya kejam muncul di matanya saat dia mengayunkan pedang naga biru. Cahaya biru langit yang berdenyut dengan Genesis Ki yang menakutkan menyusup ke dada Misi. Luka berdarah yang mengerikan muncul di tubuh Misan, hampir membelahnya menjadi dua. Namun, dia sepertinya tidak peduli, karena lingkaran itu sudah melesat ke tubuh Guan Qinglong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan, ngeri, ketika Genesis Ki yang kuat yang melonjak di sekitar Guan Qinglong mulai melemah pada tingkat yang mempengaruhi. Tatapan yang tak terhitung banyaknya di medan perang yang luas menatap dengan ngeri ke langit. Semua orang bisa merasakan undulasi Genesis Ki Guan Qinglong yang melemah dengan cepat. Adegan itu menyebabkan rasa merinding di punggung ketiga anggota Sekutu Surga. Guan Qinglong adalah salah satu pilar utama mereka. Jika kecelakaan menimpanya, seluruh situasi akan segera berantakan. Di bawah memunculkan kengerian yang tak terhitung banyaknya, ekspresi Guan Qinglong menjadi gelap. Dia bisa merasakan kekuatan aneh yang menyegel Genesis Ki-nya, menyebabkan kekuatan jatuh. Sialan, bahkan Guan Qinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Hahaha, di depannya, Misi tertawa bahak meski hampir terpotong menjadi dua oleh tebasan Guan Qinglong. Ekspresi geli muncul di wajahnya saat dia menatap Guan Qinglong dan berkata, "Mata suci Misan dan mataku memiliki hubungan yang unik. Mata suci Misan dapat menyedot serangan kuat apapun dan mengirimkannya melalui seranganku. Kalian manusia menyebut apa? Retribusi. Hahaha, sepertinya surga Seng Yuanku akan menang dalam pertempuran hari ini." Misi sama sekali mengabaikan luka mengerikan di dadanya. Meskipun cederanya parah, hal itu tidak mempengaruhi kemampuan tempurnya secara drastis, membuat situasi jauh lebih baik daripada Guan Qinglong. Oleh karena itu, Misi berubah menjadi kabur saat dia berlari menuju Guan Qinglong. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh. Ekspresi Guan Qinglong semakin gelap. Dia tidak cukup bodoh untuk berbenturan dengan Misi sekarang, dan buru-buru mulai mundur. Dia mati-matian memikirkan cara untuk membuka segelnya. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya hari ini. Namun, segel Genesis Ki telah sangat mengurangi kemampuannya, membuat kecepatannya jauh dari sebelumnya. Oleh karena itu, hanya butuh 1 detik bagi Misi untuk muncul di depan Guan Qinglong dan meninju. Genesis Ki melonjak seperti naga, menghantam udara dan menghantam dada Guan Qinglong. Guan Qinglong mendengus ketika darah muncul dari sudut mulutnya. Sosoknya jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu saat dia menabrak medan perang di bawah. Senyuman kejam muncul di wajah Misi saat dia mengejar sekali lagi. Jauh dari sana, Jiang Jinlin dengan cepat bereaksi dengan raungan, "Lindungi Guan Qinglong." Dia mengerti bahwa setelah Guan Qinglong dibunuh oleh Misi, dia berada di urutan berikutnya dalam daftar mereka. "Ai King, cepat bantu dia membuka segelnya." Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi ke arah Ai King. Seni penyegelan adalah hasil karyanya dan Ai King, dan hanya mereka berdua yang bisa dengan cepat membatalkannya. Di tempat tertentu di medan perang di bawah, wajah cantik Ai King berubah menjadi sangat jelek. Dia juga tidak menyangka hadiah besar yang telah mereka persiapkan untuk Misan akan digunakan pada Guan Qinglong sebagai gantinya. Jika Guan Qinglong terbunuh dan semuanya berantakan, merekalah penyebab utama yang harus disalahkan. Oleh karena itu, dia bergegas menuju lokasi Guan Qinglong dengan kecepatan penuh tanpa sepatah kata pun. "Kemana kamu pergi?" Namun, adegan dia membantu Jiang Jinlin telah menarik perhatian para ahli ras suci lainnya. Dia dengan cepat terlihat ketika dia muncul lagi, menimbulkan tawa sedingin es ketika seorang ahli ras suci, yang juga memiliki pondasi Genesis Ki sebesar 2,7 miliar, menembak ke arahnya. Rentetan serangan segera menyelimuti Ai King. Ai King tidak punya pilihan selain berhenti, menggertakkan giginya saat dia bergerak menghadapinya dalam pertempuran. Saat Ai King tertunda, Guan Qinglong menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, Misi jelas sangat ingin membunuhnya. Untungnya baginya, para ahli terdekat dari 3 surga memahami pentingnya Guan Qinglong. Selusin praktisi segera berlari mendekat,
melemparkan seni genesis terkuat mereka ke arah misi untuk menghentikannya. Enyahlah, kamu lalat yang menyebalkan. Misi hanya mencibir menghadapi serangan ini. Genesis Ki meletus dari tubuhnya, menghancurkan semua serangan yang masuk. Meskipun ada gangguan mereka, kecepatannya tidak turun sedikit pun. Dalam beberapa tarikan napas, dia muncul di atas Guan Qinglong. Cih, matahari surgawi terkuat di surga Hunyuan akhirnya mati karena rekan satu timnya. Sungguh memalukan. Misi tertawa tajam. Namun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kedua jarinya menunjuk ke arah Guan Qinglong saat cahaya tak terbatas menderu. Jari pemakaman suci. Seberkas cahaya menembus udara, menyebabkan ruang hancur kemanapun ia melewatinya. Itu mengeluarkan aura kehancuran murni. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan 3 ahli surga hampir meledak dari rongganya. Namun, sepersekian detik sebelum sinar itu mencapai sasarannya, sosok cantik tiba-tiba muncul di depan Guan Qinglong. Mengenakan gaun merah, itu adalah Wu Yao. Ekspresi Guan Qinglong berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, "Adik perempuan Wu Yao, hati-hati." Wu Yao mengabaikannya, mata seriusnya hanya terfokus pada sinar pemusnahan. Aura misterius melonjak dari dalam pupilnya saat siluet naga muncul di belakangnya. Itu adalah berkah naga suci. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan kehadiran unik lain yang sedang mengerami di dalam naga tersebut. Wu Yao menarik napas dalam-dalam. Dia memahami teror serangan misi, tapi juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Jika dia melakukannya, Guan Qinglong pasti akan terbunuh, memberikan pukulan fatal terhadap moral mereka. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Tubuhnya gemetar saat sepasang sayap yang ada di antara kenyataan dan ilusi perlahan terbentang dari punggungnya. Wajah Wu Yao memucat, tetapi genesis Ki yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengembuskan bola api. Bola api tersebut memiliki rona merah tua dan terlihat sangat misterius. Nyala api melonjak seolah-olah seekor burung sedang melebarkan sayapnya, tidak berwujud namun terlihat jelas, namun juga sulit untuk dirasakan dengan jelas. Namun, tidak ada yang bisa mengabaikan sensasi berbahaya yang muncul darinya. Api merah tua membubung dan bertabrakan dengan sinar pemusnahan yang jatuh. Bahkan ruang angkasa sendiri mulai bergetar hebat. Yang mengejutkan semua orang, api Wu Yao tidak segera padam dan berhasil bertahan untuk sesaat. Namun kobaran api tidak bertahan lama. Kedua kekuatan itu dengan cepat mengikis satu sama lain, dan meskipun pancaran sinarnya menyusut, apinya juga dengan cepat meredup. Menariknya, seorang ahli matahari surgawi tingkat menengah dapat menahan jari pemakaman suciku untuk sementara waktu. Misi juga agak terkejut. Dia dengan dingin mengamati Wu Yao dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya, pada akhirnya kamu hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Mati bersama. Sinar itu tiba-tiba menembus api, langsung menuju Wu Yao. Namun, cakram yin yang hitam dan putih tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghalangi sinar yang melemah secara substansial. Kedua kekuatan itu bergetar hebat. Pada akhirnya, ketika cakram hitam putih itu pecah, serangan dari misi akhirnya dapat dinetralkan. Wu Yao menoleh kaget dan menatap sosok yang muncul di sampingnya. Mengenakan pakaian ungu, itu adalah Su Yuwei. Dia saat ini sedikit terengah-engah, tampaknya telah menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam cakram yin yang. Di udara, ekspresi misi menjadi agak gelap. Dia tidak menyangka serangannya akan dihentikan oleh dua gadis berpenampilan rapuh ini. Meskipun mereka terlihat lelah, mereka adalah dua ahli matahari surgawi tingkat menengah. Bakat yang luar biasa. Jika kalian berdua diberi waktu, kemungkinan besar kalian akan menjadi lebih merepotkan daripada Guan Qinglong. Cahaya dingin muncul di mata misi. Itulah kenapa kalian berdua juga harus mati di sini. Sosoknya bergerak, menerkam kedua gadis itu seperti hantu. Dia berencana membunuh mereka terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke Guan Qinglong. Semua kebanggaan surga tingkat atas dari 5 surga yang lebih rendah harus mati. Wajah Wu Yao dan Su Yuwei berubah sangat suram, namun mereka tidak menunjukkan rasa takut. Mereka mengerti bahwa rasa takut tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, saat tatapan tegas muncul di mata mereka, rambut hitam panjang tiba-tiba melayang di udara dan melingkari pinggang mereka. Tubuh mereka terlempar ke belakang, bersama Guan Qinglong. Saat mereka terlempar ke udara, sesosok tubuh berlari melewati mereka dari belakang. Rambut hitam panjang menari seperti jarum. Itu adalah Chu Qing. Namun,
Hanya diperlukan kontak singkat dengan misi untuk membuat Cuking terbang. Tubuhnya berlumuran darah meninggalkan bekas darah yang panjang. Misi dengan acuh tak acuh melirik Cuking, kamu berani. Aku tidak menyangka kamu bisa selamat dari hal itu. Segera setelah itu, tatapannya kembali mengamati sekelilingnya. Setelah campur tangan Wu Yao, Su Yuwei, dan Cuking, kini ada 3 ahli surga yang tak ada habisnya tanpa rasa takut menyerbu ke arahnya. Senyuman sinis dan kejam muncul dari sudut bibirnya. Baiklah, tunjukkan padaku berapa banyak dari kalian yang akan mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkannya. Genesis Ki yang menakutkan mulai menyatu menuju telapak tangannya. Namun, saat dia hendak melancarkan serangan, ekspresinya tiba-tiba berubah saat kepalanya tersentak ke atas, melihat ke arah tertentu. Undulasi Genesis Ki yang sangat mematikan telah meletus. Dia bukan satu-satunya. Wu Yao, Su Yuwei dan yang lainnya juga menoleh dengan kaget. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di mata mereka. Undulasi Genesis Ki berasal dari medan perang Zhou Yuan. Ketika Jiang Jinlin mengaktifkan seni penyegel Sein, gelombang kejut Genesis Ki yang menakutkan mengamuk di atas medan perang tempat Zhou Yuan dan Jimo hadir, menyebabkan gelombang yang luar biasa menyebar ke suasana seperti gelombang yang tak terlihat. Sesosok jatuh dari langit, menabrak gunung dan menutupi lubang besar ke tanah. Jimo bangkit dari lubang besar, pakaiannya robek dan tubuhnya berlumuran darah. Dia belum pernah terlihat begitu sedih sebelumnya. Saat dia menatap tajam sosok Zhou Yuan di langit, wajahnya berubah menjadi marah dan pipinya menggembung seperti katak. Bagaimana orang itu bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu? Dia benar-benar menekanku dalam konfrontasi langsung. Hati Jimo bergetar. Dia awalnya berpikir bahwa Zhou Yuan hanya beruntung melukainya dengan seni Sein cahaya pelangi. Oleh karena itu dia bermaksud untuk mengatasi pertempuran dengan mantap dan mengalahkan Zhou Yuan dengan landasan Genesis Ki-nya yang kuat. Tetapi bahkan jika dia mengaktifkan teknik rahasia untuk meningkatkan fondasinya ke level 3,4 miliar, dia tetap tidak dapat melakukan apapun pada Zhou Yuan seperti sebelumnya. Sebaliknya, Zhou Yuan berhasil unggul. Ini jelas hanya fondasi Genesis Ki sebesar 3,4 miliar. Ekspresi Jimo berubah tanpa batas saat dia menatap Genesis Ki Platinum yang muncul dari tubuh Zhou Yuan. Genesis Ki misterius dan tirani, dan dalam hal kualitas, dianggap kelas atas bahkan di antara Genesis Ki kelas 8. Selain itu, tubuh Zhou Yuan sangat tangguh dan dia memiliki kekuatan yang dapat memindahkan gunung dan lautan. Jimo juga merasa sangat kesakitan saat pukulan Zhou Yuan mendarat padanya. Selain itu, ada kekuatan rohnya yang tiba-tiba muncul dari waktu ke waktu, dan bahkan bisa mengembun menjadi api roh, yang membuat Jimo tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya. Justru cara-cara itulah yang telah memukuli Jimo dengan parah dan membuatnya jatuh ke dalam kondisi berbahaya. Bajingan itu sangat tidak normal. Jimo marah. Zhou Yuan hanya berada pada tahap menengah matahari surgawi namun fondasi Genesis Ki-nya dapat melonjak hingga level 3,4 miliar. Apalagi di surga Sengling, tidak ada seorang pun di surga Sengwang yang memiliki kemampuan abnormal seperti itu, dan hanya surga yang dibanggakan dari surga Sengzu yang mungkin memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Tetapi Zhou Yuan tidak hanya memiliki Genesis Ki yang kuat, kekuatan tubuh dan rohnya juga sama kuatnya. Dia tidak memiliki kekurangan. Bahkan Jimo mulai takut pada Zhou Yuan. Jika orang itu mencapai tahap matahari surgawi tingkat lanjut, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kebanggaan surga Sengsu. Dan saat pikiran mengalir di benak Jimo, dia tiba-tiba mendeteksi gerakan abnormal di langit yang jauh dan matanya berbinar gembira. Dia melihat Misan mentransfer teknik penyegelan yang berasal dari Jiang Jinlin ke Guan Qinglong. Situasi berubah dalam sekejap. Zhou Yuan, yang awalnya ingin mengejar Jimo, juga menyadari perubahan tersebut. Dia menatap ke arah itu dan mengerutkan kening. Dia terdiam saat melihat Guan Qinglong menyerang, dan dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, Jiang Jinlin itu. Hahaha, Zhou Yuan, jangan terlalu sombong. Ketika Guan Qinglong mati, kamu pasti akan kalah. Jimo tertawa terbahak-bahak sambil menatap Zhou Yuan dengan sinis. Sekarang situasinya telah berubah drastis, selama dia bisa menahan Zhou Yuan di sini sampai Misan dan misi datang, Zhou Yuan pasti akan terbunuh. Zhou Yuan memandang Jimo dengan acuh tak acuh, berkata, tidak apa-apa, aku hanya perlu segera menyingkirkanmu. Jimo marah, omong kosong. Dalam pandangannya, meskipun Zhou Yuan sulit dikalahkan, seharusnya tidak sulit untuk mengulur waktu.
Zhou Yuan tidak mempedulikannya dan hanya menggenggam erat kuas Yuan surgawinya. Kemudian, ujung kuas bergetar, bulu kuas menyapu udara dan beberapa tanda misterius muncul di angkasa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur bernada rendah. Kemudian, petir hitam putih muncul, berputar di sekitar kuas Yuan surgawi seperti naga hitam dan putih saat ia memancarkan gelombang mengerikan yang mengguncang dunia. Naga petir hitam putih secara alami adalah rune petir Yin Yang. Zhou Yuan jelas lebih ahli dalam teknik ini daripada sebelumnya. Dan naga hitam putih itu bahkan memancarkan kecerdasan spiritual saat bergerak. Naga petir melilit ujung kuas Yuan surgawi dan akhirnya tercetak di ujungnya seperti tato. Kilatan petir hitam putih yang menyilaukan muncul di ujung kuas. Bahkan ruang pun terkoyak. Jimo juga memperhatikan bahwa Zhou Yuan sedang mempersiapkan gerakan pembunuhan. Saat ekspresinya menegang, dia memfokuskan pandangannya dan meningkatkan kewaspadaannya. Zhou Yuan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menampilkan rune petir Yin Yang dan kemudian menarik napas dalam-dalam. Pemecah Genesis. Ujung kuas langsung berubah menjadi hitam legam. Jutaan paus. Raungan paus purba bergema, dan sejumlah bayangan paus purba melayang di udara sebelum mengebor ke ujung kuas. Pola seperti lava di tubuh Zhou Yuan menjadi semakin merah padam, memancarkan panas yang hebat dan bahkan merusak ruang. Kuas Yuan surgawi dengan panik menyerap Genesis Qi di dalam tubuh Zhou Yuan. Hal ini menyebabkan kuas terus bergetar dan gelombang energi mengerikan yang dilepaskannya membuat ekspresi Jimo berubah lagi. Ketika kekuatan kuas Yuan surgawi mencapai puncaknya, mata Zhou Yuan tiba-tiba berubah menjadi lebih tajam. Kemudian, kilat menyambar di angkasa. Diselimuti Qi yang menakutkan, dia melesat di udara seperti sambaran petir hitam putih dan melaju menuju Jimo. Meski dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, tanahnya masih retak dan jurang tak berdasar terkoyak ke dalam tanah. Kamu tidak bisa membunuhku. Jangan pernah memimpikannya. Kulit kepala Jimo mati rasa saat melihat serangan kekuatan penuh Zhou Yuan. Tapi dia tidak terlalu takut. Dia meraung dan melemparkan lengan bajunya. Aliran cahaya meledak dan dengan cepat berubah menjadi perisai di atasnya. Perisai itu tampak terbuat dari batu dan ditutupi dengan bekas belang-belang dan pola kuno yang samar-samar. Sinar cahaya yang dipancarkan dari perisai batu mirip dengan batu besar dan memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Benda ini adalah perisai batu suci yang diberikan kepadanya oleh misi. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Akan sulit untuk menembus pertahanan seperti itu meskipun aku menyerang dengan kekuatan penuh. Jimo juga sepertinya menyadari fakta ini sehingga tatapannya penuh dengan provokasi saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan meringkuk di sudut bibirnya sambil mencibir dan segera menjentikkan lengan bajunya. Sinar cahaya perak melesat keluar, langsung mengenai perisai batu. Itu adalah bola cahaya berwarna perak. Itu adalah bayangan perak. Silver Shadow dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan perisai batu, dan menutupi perisai itu dengan cairan keperakan dengan kecepatan luar biasa. Pada akhirnya, perisai batu itu berubah menjadi perisai perak. Pada saat itulah Jimo menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas perisainya untuk sementara. Cairan perak itu sepertinya telah membentuk penjara dan mengisolasi perisai batu dari dunia. Perisai perak itu jatuh tak terkendali dari langit, menghantam tanah. Zhou Yuan tiba-tiba muncul di atas Jimo, kuas Yuan surgawinya bergetar hebat di tangannya seolah menekan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi ngeri muncul di wajah Jimo. Dia tidak pernah menyangka Zhou Yuan bisa mengendalikan perisai batu suci miliknya, yang merupakan pertahanan terakhirnya, dengan metode yang begitu ruwet. Karena ngeri, Jimo dengan panik mundur. Tapi itu masih terlambat. Ujung gelap yang terjalin dengan kilat hitam putih melintas melewati matanya. Tercium bau terbakar. Sebuah bayangan menembus tubuh Jimo dan menghilang dalam sekejap. Jurang ribuan kaki merobek tanah di belakang Jimo, dan itu sangat gelap hingga membuat hatinya merinding. Semua puncak gunung yang dilewatinya rata seluruhnya. Zhou Yuan muncul kembali di belakang Jimo, kuas Yuan surgawinya menunjuk ke tanah dengan darah menetes di ujungnya. Jimo langsung menegang, wajahnya berkerut ngeri. Dia dengan enggan menatap dadanya hanya untuk melihat lubang berdarah. Kekuatan mengerikan berkobar di sekitar lubang, memotong semua kekuatan hidup di tubuhnya. Bagaimana mungkin, gumamnya, matanya melebar. Bagaimana aku bisa kalah? Di belakangnya, Zhou Yuan perlahan-lahan menarik kuas Yuan surgawi, berkata dengan acuh tak acuh, surga Hunyuan, wilayah Tianyuan, Zhou Yuan telah membunuh balai penaklukan laut surga Sengling, Jimo di sini. Jimo terjatuh ke tanah, menimbulkan awan debu dan asap.
Semua mata yang dipenuhi rasa tidak percaya yang terkejut tertuju pada medan perang. Misi, yang sedang memburu Guan Qinglong dan yang lainnya, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengintip ke arah itu dengan ekspresi cemberut. Siapa sangka Jimo akan dibunuh. Ketika Jimo meluncur jatuh ke tanah, mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kengerian beralih ke sisi medan perangnya. Khususnya para ahli ras suci. Mereka tidak percaya ahli matahari surgawi terkuat di surga Sengling mereka akan mati di sini. Meskipun Jimo pernah kalah dari Zhou Yuan sebelumnya, dia tidak mati, dan banyak orang mengira itu hanya karena Jimo meremehkan kekuatan Zhou Yuan. Mereka yakin Jimo akan menghapus rasa malu jika mereka bertemu lagi. Namun siapa sangka konfrontasi kedua akan berakhir dengan kematian Jimo. Ini merupakan pukulan besar bagi moral surga Sengling. Orang-orang dari surga Sengwang terlihat lebih baik, tetapi mereka masih menatap Zhou Yuan dengan waspada. Meskipun Jimo tidak lebih kuat dari misi, dia tetaplah salah satu ahli terbaik mereka. Mereka awalnya mengira mereka telah mendominasi pertempuran setelah Guan Qinglong disegel, tetapi siapa sangka Zhou Yuan akan membunuh Jimo pada saat yang paling penting. Dia dibunuh oleh seseorang dari ras rendahan. Surga Sengling semakin buruk. Untungnya, Guan Qinglong telah disegel. Ya, sekarang Kapten Misi telah bergerak, jika anak itu berani datang, Kapten Misi akan membuatnya memahami perbedaan antara surga Sengwang dan surga Sengling. Petik 2, petik 2. Para ahli surga Sengwang saling berbisik. Jelas sekali bahwa semangat mereka masih tinggi dan mereka sangat percaya pada Misan dan misi. Orang-orang dari tiga surga besar bersorak dengan tenang. Hati mereka menjadi sedingin es saat Guan Qinglong disegel, tetapi Zhou Yuan telah memberikan harapan kepada mereka sekali lagi. Mereka tidak berharap Zhou Yuan akan mengalahkan misi, tapi selama dia bisa mengulur waktu sampai Guan Qinglong membuka segelnya, posisi dominan akan kembali ke pihak mereka. Orang itu, Jin Linger menatap bingung sosok Zhou Yuan dari jauh, dan kemudian menyeka butiran keringat dingin di wajahnya. Bahkan jika dia menyaksikan Zhou Yuan membunuh Jimo, dia masih tidak percaya. Jimo adalah ahli matahari surgawi terkuat dari surga Sengling, dan hanya Jiang Jinling yang sedikit lebih kuat darinya di seluruh wilayah Wanshu. Dia terlalu abnormal, tetua kecil benar. Di atas medan perang, ekspresi Misan gelap dan tidak menyenangkan saat dia melirik Jiang Jinlin, yang menghela nafas lega, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu dia bisa mengubah segalanya hanya dengan membunuh Jimo? Jika dia berani menghalangi misi, menurutku dia akan berakhir sama seperti Jimo. Jiang Jinlin berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya perlu bertahan sampai Guan Qinglong membuka segelnya. Meskipun mereka bekerja sama dengan surga Hunyuan, masih ada hubungan kompetitif. Jika dia tidak khawatir situasi mereka akan runtuh jika Guan Qinglong gagal membuka segelnya tepat waktu, dia bahkan akan senang melihat Guan Qinglong disegel. Jika Guan Qinglong seperti itu, Zhou Yuan pasti tidak istimewa. Sangat kejam. Klan naga mistikmu agak mirip dengan ras suciku. Sayangnya, fondasi dan latar belakangmu tidak bisa dibandingkan dengan ras suciku. Misan tersenyum menghina. Ekspresi Jiang Jinlin berubah dingin. Klan naga mistikku berasal dari pencipta dunia Tianyuan, naga leluhur. Naga leluhur bisa berubah menjadi ribuan makhluk, tapi klan naga mistikmu bukanlah sesuatu yang istimewa. Jangan berpikir hanya karena namamu mengandung kata naga, maka kamu bisa membuat pernyataan konyol seperti itu. Misan tertawa. Kemarahan melonjak di mata Jiang Jinlin, dan dia tidak bisa lagi menahan niat membunuhnya. Genesis Ki yang perkasa menyembur ke arah Misan. Keduanya bergerak dan pertarungan sengit antara keduanya kembali terjadi. Di sisi lain medan perang. Guan Qinglong duduk bersila di tanah saat Genesis Ki yang samar beredar di sekelilingnya. Para ahli dari tiga surga besar bergegas untuk melindunginya. Namun meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tubuh mereka masih tegang dan mata mereka dipenuhi ketakutan saat menghadapi misi. Namun misi tidak memperhatikan mereka karena dia tahu lawannya telah berubah ketika Zhou Yuan membunuh Jimo. Ruang di depannya beriak, dan sesosok tubuh muncul. Sosok itu, menggenggam kuas Yuan surgawi yang meneteskan darah dari ujungnya, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Namun, orang-orang di belakang merasa ada beban ketika mereka melihat siapa yang datang dan pandangan kagum muncul di mata mereka. Kakak senior Chuking, kamu baik-baik saja. Zhou Yuan segera berbalik untuk memeriksa Chuking, yang berlumuran darah, ketika dia muncul. Chuking menyeringai dan sepertinya tidak peduli dengan lukanya. Saiba masih baik-baik saja, tapi jika kamu datang lebih lambat,
aku pasti sudah mati di sini. Zhou Yuan tersenyum lalu melirik Su Yuwei dan Wu Yao, yang keduanya berwajah sedikit pucat. Jika keduanya tidak muncul di saat kritis dan bergandengan tangan untuk membantu Guan Qinglong melawan serangan mematikan, dia bisa saja berada dalam bahaya kritis. Jika Guan Qinglong terbunuh, itu akan memberikan pukulan besar bagi moral semua orang dan berdampak pada keseluruhan situasi. Pada saat itu, bahkan Zhou Yuan mungkin tidak dapat menyelamatkan situasi. Bagaimanapun, banyak orang surga Hunyuan yang sangat percaya pada Guan Qinglong. Tidak buruk, kamu berhasil memblokir serangan orang itu, kata Zhou Yuan sambil tertawa. Wu Yao menatap dingin ke arah Zhou Yuan. Apakah kamu mengejekku? Zhou Yuan telah membunuh Jimo, sementara dia membutuhkan bantuan Su Yuwei untuk melawan serangan misi. Kesenjangan di antara mereka sangat jelas, dan mengingat betapa sombongnya Wu Yao, bagaimana dia mau mengakui bahwa Zhou Yuan lebih baik darinya. Meskipun itu adalah kebenarannya. Su Yuwei tersenyum manis dan berkata, dibandingkan dengan Yang Mulia, perbedaannya sangat besar, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar Yang Mulia. Ada perbedaan besar antara reaksi kedua wanita itu, membuat Zhou Yuan merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, bawa Kapten Guan Qinglong ke Kapten Ai Qing. Aku akan menangani misi. Yang Mulia, berhati-hatilah. Dia sangat kuat dan dia memiliki mata suci. Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Jimo, Su Yuwei mengingatkan. Zhou Yuan mengangguk. Su Yuwei, Wu Yao, Chu Qing dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat mundur bersama Guan Qinglong. Misi tidak mengejar mereka dan mengalihkan pandangannya ke atas dan ke bawah Zhou Yuan, berkata, aku tidak mengira Jimo akan mati di tanganmu. Zhou Yuan juga menatap Misi dan ekspresinya sedikit menegang. Misi mengeluarkan perasaan yang jauh lebih berbahaya daripada Jimo. Selain itu, mata suci ras suci adalah yang paling sulit untuk dihadapi karena mengandung banyak seni misterius yang sulit untuk dipertahankan. Guan Qinglong juga disegel karena kemampuan mata suci Misi. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya dia tidak boleh menahan diri jika ingin mengalahkan Misi. Pertempuran yang sulit. Misi memiringkan kepalanya, tersenyum aneh. Cahaya tiba-tiba mengalir di sekitar mata suci di tengah alisnya saat dia berkata, Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menantangku karena kamu membunuh Jimo? Mata suciku telah mencapai level bintang 3, yang benar-benar berbeda dengan Jimo. Jika kamu masih menghargai hidup kecilmu, aku sarankan kamu melarikan diri sekarang seperti anjing liar. Sambil tersenyum, 3 bintik bintang secara bertahap muncul di dalam murid suci miliknya dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di dekatnya bergetar. Tapi Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi terhadap ancaman Misi. Sebuah bola perak meluncur dari lengan bajunya, berubah menjadi cairan perak dan membentuk sosok perak yang identik dengannya di sebelahnya. Dia mengarahkan kuas Yuan surgawinya ke Misi. Apakah salah satu kemampuan mata sucimu adalah bicara omong kosong? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a